Lihat Jihan mencontek pekerjaannya Sofia. Jihan tahu itu perbuatan yang baik atau salah? Tahu. Jihan sebuah kesalahan pasti dilakukan oleh seorang makhluk itu. Di sini tidak mau cari kesalahan, tidak mau menyelesaikan kesalahan. Di sini ibu ingin membantu mencari solusi agar Jihan tidak mencontek lagi. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, pasti ketika mencontek tadi ada alasan kenapa Jihan mencontek pekerjaannya Sofia. Apa alasannya? Asik main HP sampai lupa belajar. Kemudian Jihan ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa itu? Jihan sudah melanggar keyakinan kejujuran. Terus keyakinan kelas kejujuran apa? itu penting apa tidak sih? Kita Jihan pentingnya kita itu harus jujur dalam segala hal. Baik, Jihan sudah mengakui kesalahan Jihan sudah memberitahukan alasan, Jihan sudah mengetahui keyakinan kelas yang sudah. Sekarang kira-kira bagaimana caranya supaya Jihan tidak mengulangi kesalahan terjadi lagi? Dengan cara apa itu? Dengan cara belajar di waktu jam ya. Dekat tempat tidur supaya nanti mau jadi sudah paham bagaimana cara mengatasi masalah hal. Terima kasih. Tidak mencontek lagi, yaitu Sofia belajar waktu belajar. Jadi tidak main HP. Baik, terima kasih Jihan. Sekarang ya. Jihan tahu nggak kenapa Jihan dipanggil ke sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Langsung saja karena waktu kita yang tidak terlalu banyak. Yang pertama kami berdua minta maaf pada Bapak Ibu sekalian karena sudah mengganggu waktunya. Yang hal ini akan berlangsung sampai dengan Desember. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa hal ini dilakukan juga karena untuk marwah sekolahan kita, bukan untuk kebutuhan pribadi, real kebutuhan pribadi tidak. Jadi ketika sekolah tersebut ada guru penggeraknya, maka dia akan terdaftar sebagai sekolah penggerak seperti itu, sama dengan sertifikasi. Sertifikasi itu memang ada tunjangannya untuk guru, tetapi ke sekolahnya berimbas. Sebuah sekolah itu akan semakin mempunyai nilai jual kalau gurunya itu sudah bersertifikat. Jadi bukan real kebutuhan dari perseorangan guru. Sama dengan guru penggerak. Guru penggerak juga demikian, bukan real hanya kebutuhan guru penggeraknya, tetapi efek ke sekolahannya itu juga dominan. Sehingga mohon maaf kalau kami mengganggu lagi dan lagi. Yang jelas ini bukan hanya kebutuhan kami saja, namun ini juga adalah kebutuhan kita bersama. Dan jangan bosan Bapak Ibu, ini akan berlangsung sampai dengan Desember praktiknya Tim Indria CHSPD. Sebelum kegiatan kita lanjutkan, kita buat dulu kesepakatan kita untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, silent handphone. Mohon handphone untuk di silent supaya tidak informasi tetap masuk tetapi suara tidak akan keluar. Yang kedua,
Yang kedua itu adalah kesepakatan tentang saling menghormati, angkat tangan ketika akan melakukan sebuah pertanyaan. Yang ketiga, menghargai pendapat dari kawan yang lain. Yang ketiga, yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Ada lagi yang mau ditambah Bapak Ibu? Cukup? Ya. Atau boleh minum apa enggak? Gitu. Boleh minum, boleh. Makan juga boleh sambil makan. Lanjut. Ini adalah topik diseminasi kami. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kami akan berkolaborasi dengan rekan saya. Nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh saya dan akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Nanti Finastri Suhayo. Kepada beliau, silakan. Baik Bapak Ibu, mohon izin mengganggu waktunya sebentar hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Baik, hari ini saya dan rekan saya Bapak Glenn Hamsyah akan menyampaikan tentang topik diskriminasi. Kami akan menyampaikan beberapa materi, di mana materi-materi ini 1 sampai 6 ini kami dapatkan pembelajaran kami selama kurang lebih 2 bulan Bapak Ibu. Tapi di sini kami ingin membagikan materi yang kami dapat ini kepada Bapak Ibu hanya dalam beberapa menit saja, cukup singkat saja. Nah, kami di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempelajari materi-materi yang sudah kami dapatkan. Baik, yang pertama tadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jadi sebelum sampai ke materi, kita jawab dulu pertanyaan pemantik atau pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Hukuman apakah? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan apakah? Pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Bu Nati, silakan. Bu Nati, agak sini. Terima kasih Dr. Terima kasih waktunya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut saya pribadi, iya, bisa. Tapi kita harus bisa memilih hukuman seperti apa yang bisa diterapkan untuk anak. Seperti hukuman membersihkan lingkungan, hukuman dengan memberikan pembelajaran misalnya menuliskah atau membaca dan lain sebagainya. Bukan memberikan hukuman yang secara fisik menyakiti atau intinya secara mental tidak ada terkaitan dengan hukuman secara fisik dan mental. Yang pasti memberikan motivasi untuk anak-anak supaya tidak mengulangi perbuatan yang dia lakukan awal. Baik, tadi adalah hukuman apakah dapat disiplinkan anak? Kata bisa. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak?
hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, sepertinya memang 70% ketika kita memberikan hukuman yang positif bisa mendisiplinkan anak, tapi kita juga melihat karakter anaknya juga. Belum tentu anak yang diberikan hukuman yang menurut kita hal itu positif memberikan dampak juga. Terkadang memang beberapa karakter anak itu membutuhkan efek disiplin yang lebih keras dari itu atau bahkan tidak perlu terlalu keras seperti itu. Jadi tetap kita melihat karakter dari anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis. Jadi hukuman itu bisa bersifat positif sesuai dengan karakter anaknya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Jadi kalau kita memberikan tugas ke anak itu kita ini penghargaan, kita kasih hadiah. Nah, apakah dengan cara memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi anak, Bapak Ibu? Siapa yang mau menjawab? Bagaimana pendapatnya? Nah, Terima kasih. pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan betul? Pemberian penghargaan contohnya kalau kita lomba atau apa itu, kalau kita memberikan hadiah atau penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Contohnya ya itu tadi. Contoh lagi kalau ulangan, besok siapa yang nilainya bagus akan diberikan hadiah. Pasti anak itu akan memotivasi atau akan semangat gitu. Nah seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bu, selanjutnya saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan jawaban dari Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke permainan Bapak Ibu. Dalam permainan ini, permainan membuka kepalan tangan. Permainan membuka kepalan tangan, dua peserta diminta untuk ke depan memeragakan permainan kepalan tangan. Salah seorang menuliskan rahasia yang dituliskan pada kertas kecil dan mengepalnya. Seorang peserta yang lain memohon untuk dibukakan kepalan tangan rekannya agar diketahui rahasianya, tetapi dengan berbagai bahasa permohonan ternyata kepalan tangan tidak dibuka juga. Baik, saya ingin meminta partisipasi dari Bapak Ibu. Saya minta dua orang untuk berbicara. Pak Chandra dan Pak Imran, silakan Pak. Silakan. Sini Pak. Jadi permainannya adalah Pak Chandra menggenggam tangannya. Soalnya di tangan Bapak ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Bapak. Nah, Pak Imran merayu Pak Chandra dengan segala macam cara supaya Pak Chandra mau membuka kepalan tangannya. Mau Bapak? Dua dong. Satu gak apa-apa Pak, satu ini. Ini adalah sesuatu yang berharga yang digenggam oleh Pak Chandra. Pak Imran merayu dengan dimarahi, dikasih ancaman, dikasih penghargaan atau bagaimana caranya supaya Pak Chandra mau membuka genggaman tangannya. Tetapi tetap Pak Chandra perlunya di sana tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Silakan Pak Imran. Iya, caranya. Pak Chandra tolong dibukakan kepala tangannya, boleh nggak? Atau saya kasih sesuatu, contohnya apa kasih uang, boleh? Atau rekening boleh? Rekening Pak, gimana, boleh nggak? Pak, ganti mamanya, kalau mamanya mungkin mau ini. Ayo. Boleh nggak Pak? Nggak Pak. Bu Isa, coba Bu Isa, dirayu Bu Isa. Ayo mamanya. Boleh. Gimana merayu Pak Chandra supaya dia membuka genggaman tangannya dengan segala macam cara. Silakan. Bu Isa. Ini
Rahasia. Kasih nomor cewek, Pak. Ayo, cara lain Pak, cara lain. Tolong dong, Pak. Kasih nomor Anda, Pak. Coba Bu Isa caranya Bu. Ayo Bu, maju Bu. Ayo Mama. Gak mempan, rayuannya Pak Irfan gak mempan ganti yang lainnya. Ayo Bu. Apa sih Pak yang ada di genggaman Bapak? Rahasia Bu. Enggak, kalau sedikit aja. Boleh. Nanti tak kasih sesuatu deh. Ini tanpa suap menyimak. Tolong Pak, coba dong. Saya penuka dong. Pokoknya nggak boleh. Masa cewek ya pasti. Kasih orang sama saya, buka dong, dikit aja. Nggak boleh. Baik, baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah permainan membuka kepala tangan. Jadi dengan bermacam rayuan dari Pak Irwan juga dari Bu Siti Aisyah tadi ternyata Pak Chandra tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Jadi permainan ini Bapak Ibu ternyata apakah Pak Imron ini Pak Chandra mau membuka kepala tangannya tadi apa tidak? Tidak. Ketika Pak Chandra mau membuka kepala tangannya, apakah atas dasar faktor paksaan, hadiah atau imbalan, ataukah dari faktor atas kemauan dirinya sendiri? Kemauan dirinya sendiri. Baik, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Sebagai guru kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak murid kita. Nah, kita lihat di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan, teori ilusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ternyata selama ini kita ada pada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada miskonsepsi tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi guru mengontrol murid. Kita biasanya menyuruh anak-anak, kamu harus belajar, ya. Nah, seolah kita sebagai guru kita bisa mengontrol anak. Kamu bisa nggak bisa harus bisa. Itu masuk dalam ilusi. Anak itu bisa karena dia takut kepada gurunya. Ya Bapak Ibu, itu ilusi guru. Ketika anak itu mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, kamu harus belajar. Dia belajar, tetapi perintah ini adalah membuat mereka hanya mau dalam saat itu saja, tidak dalam jangka panjang. Karena itu adalah karena dasar dari ketakutannya kepada gurunya, bukan timbul dari dalam dirinya. Selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak berbuat salah, kita biasanya membuat anak itu merasa bersalah, ya kan? Nah, itu ternyata menurut kita membuat rasa bersalah pada anak itu mampu menguatkan karakternya. Ternyata itu tidak betul. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu misalnya adalah memberi penghargaan tadi. Kalau kamu ranking, ibu kasih hadiah. Itu sama seperti yang pertama, anak itu mau belajar hanya karena ingin mendapatkan hadiah, bukan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berpendapat bahwa kita bisa memaksa anak, padahal itu tidak. Semuanya seperti Pak Chandra tadi, dia tidak mau membuka kepala tangannya kecuali atas dasar kemauan dirinya sendiri. Begitu juga kita sebagai guru, kita tidak bisa memaksa kepada anak harus bisa enggak, itu harus ada di dalam diri anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu apakah makna dari disiplin? Pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Nah, apa makna dari disiplin Bapak Ibu? Mengerjakan sesuatu tepat waktu.
mengerjakan sesuatu tepat waktu. Pernahkah menerapkan disiplin di kelas, Bapak Ibu? Pernah. Tadi dikatakan makna dari disiplin adalah mengerjakan sesuatu tepat waktu. Sekarang kita lihat makna disiplin. Di sini dikatakan disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, Bapak Ibu. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam merubah perilaku ke arah yang baik. Jadi nggak butuh ancaman apapun mengharapkan imbalan dari yang lain. Itu adalah tumbuh dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, di dalam disiplin tadi terdapat nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, sifat-sifat positif tadi adalah manusia yang merupakan tujuan mulia. Nah, tujuan mulia yang hendak kita capai saat ini, Bapak Ibu, itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Apa saja, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Apa lagi? Berkebinekaan, Bapak. Mandiri, kreatif. Ada lagunya Bapak Ibu. Boleh kita bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu pelajar Pancasila untuk mengingatkan kembali apa itu profil pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bersalah kritis. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bersalah kritis. Jadi itu tadi adalah nilai-nilai mulia yang ingin kita capai agar anak-anak kita memiliki nilai-nilai profil Pancasila tadi, Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik kembali. Kita perhatikan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Kita cermati pertanyaannya, Bapak Ibu, sebelum jawab. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Monggo siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Bagaimana kita berperilaku selama ini, Bapak Ibu? Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Ayo, dicermati pertanyaannya, jawab. Pertanyaan pemantiknya ini. Mengapa kita melakukan sesuatu? Ayo, mengapa kita melakukan sesuatu? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari yang lainnya? Silakan.
Silakan. Baiklah. Mengapa kita bagaimana kita berperilaku? Yang pasti berperilaku itu yang pertama, kalau secara naluri manusia pasti pengen dilihat sama orang lain, gitu kan? Penilaian orang lain. Nah, apakah melakukan sesuatu itu berdasarkan dari dorongan dari dalam diri sendiri atau lingkungan? Dalam lingkungan itu tentu ada norma-norma dan ada aturan-aturan, baik itu yang dipercaya oleh diri sendiri maupun dipercaya oleh lingkungan. Nah, kalau dari saya pribadi, saya melakukan sesuatu yang pasti mengikuti naluri diri sendiri, kemudian disesuaikan apakah dari naluri yang saya yakini ini sesuai atau tidak dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dorongannya dari mana? Ya dari keyakinan kita kepada Tuhan yang pertama, terutama norma agama yang kita anut. Kemudian norma apa yang ada di lingkungan, mungkin dari segi keluarga, basic keluarga, dan kemudian keadaan lingkungan seperti apa. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Tadi adalah melakukan segala sesuatu itu dari dalam diri, ya. Baik, selanjutnya Pak. Ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak. Itu adalah tentang posisi kontrol. Jadi kalaupun kita berhasil melakukan sesuatu, tetapi itu bukan dari hasil pribadi seorang anak. Apapun yang kita lakukan terhadap anak tadi, semuanya adalah ilusi. Ilusi itu khayalan Bapak Ibu. Jadi kita cuma berhayal seolah-olah anak itu manut itu karena kita memberikan penghargaan. Anak manut hanya karena takut dihukum dan lain-lain. Itu adalah ilusi kita tentang apa yang kita lakukan di sekolah. Dan yang terakhir, ada ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Kita ngasih hadiah itu ternyata juga kurang tepat. Karena nantinya kita membayangkan anak itu jadi lebih semangat, ternyata ada nilai negatif dari sebuah penghargaan yang kita berikan. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini peraturan yang kita buat di sekolah itu bukan hasil kita berdiskusi dengan anak. Maka di sini ilusi kita tuh berhayal bahwa saya kan gurunya, ya bolehlah mengatur sebuah aturan seperti itu. Maka itu adalah ilusi kita. Ternyata ketika mereka keluar, anak-anak kita tidak akan menerapkan hal yang kita inginkan tersebut. Next. Apakah makna disiplin? Pernahkah menerapkan disiplin di kelas? Lanjut. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin menguatkan pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Disiplin di sini adalah kita tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ini disiplin. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Kita mendidik peserta didik kita itu membiasakan mereka melakukan hal-hal yang bagus itu tanpa adanya iming-iming, tanpa imbalan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuan kita untuk disiplin positif ini adalah mengubah paradigma pembelajaran kita ke paradigma pembelajaran profil Pancasila. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal umum dan lintas bahasa. Semuanya mau bahasa apapun menganut paham tentang kebajikan universal ini. Mau suku apapun, agama apapun, dan latar belakang apapun, ini pasti cocok. Kebajikan universal ini kita terapkan.
mau di Papua sampai dengan Aceh, dari Sabang sampai Merauke, nilai kebajikan ini cocok diterapkan di setiap pembelajaran. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi apapun yang kita pelajari dari awal tentang budaya positif tersebut, tujuannya adalah pembelajaran dengan paradigma baru profil pelajar Pancasila. Lanjut. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Pertanyaan pemantik. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Kita pasti sering melakukan sesuatu. Berangkat sekolah, sampai sekolah kita mengajar, ini adalah hal yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan tersebut ada nggak sih dorongannya? Atau memang muncul dari diri sendiri, atau memang muncul dari orang lain? Motivasi dari diri sendiri pasti ada, ya. Kita kan setiap melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Bayaran itu motivasi. Ya, kalau datangnya terlambat mau izin, ini motivasi. Semua itu adalah motivasi. Lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu karena kita menghindari hukuman. Kita berangkat sekolah itu karena menghindari hukuman. Nanti dimarah Bu Neneng atau dikasih SP oleh Bu Neneng. Ini yang kita hindari. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Berangkat terus besok gajian, biar cepat gajian. Ini berangkat motivasinya hanya penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi yang muncul dari dirinya sendiri karena ingin menghargai dirinya sendiri. Lanjut. Pertanyaan romantis selanjutnya Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu Guru Hebat lakukan jika ada siswa atau murid kita yang melanggar peraturan sekolah? Memberi hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa yang akan Bapak Ibu Guru Hebat lakukan jika ada siswa atau murid kita yang melanggar peraturan sekolah? Apakah memberi hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman apa konsekuensi Bu yang kita berikan kalau ada anak kita yang melanggar? Contoh, datang terlambat atau tidak seragam. Yang kita berikan apa nih? Kita kasih hukuman, kita kasih konsekuensi, atau kita kasih restitusi. Kalau hukuman berarti ya dihukum. Kalau konsekuensi itu adalah hasil dari sebuah peraturan, gitu kan? Ya, kira-kira yang mana? Ya, restitusi itu proses ganti rugi. Kalau saya memberikan konsekuensi. Oke. Kalau saya memberikan konsekuensi. Jadi anak-anak harus tahu dulu aturan apa yang berlaku di sekolah. Kemudian mereka juga akan tahu kenapa sih ketika mereka melanggar apa yang akan mereka dapat. Jadi bukan sekedar hukuman, tapi konsekuensi dari kesalahan yang mereka buat. Ada lagi? Ada yang akan memberikan hukuman? Oh, ada kalian melanggar ya hukum. Ada? Ya, kita lanjut saja langsung. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Orang telah dihukum itu kecewa dan lain-lain. Yang kedua, tidak nyaman. Ketika kita mendapatkan hukuman, pasti kita tidak nyaman. Malu, ya kan? Ya, efek sosial. Yang ketiga, murid jadi takut. Karena kita hukum terus murid jadi takut. Yang keempat, memaksa. Hukuman itu maksa, harus.
Yang selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia salah tapi tidak mau bertanggung jawab. Kita membuat seorang murid itu, kalau kita penerapannya hukuman itu, membuat murid jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, murid menjadi rendah diri. Rendah diri itu hubungan sosial yang sangat berat sekali dibanding dengan hukuman yang tertulis. Hukuman tidak tertulis itu lebih berat daripada hukuman yang tidak tertulis. Lanjut, yang kedua adalah konsekuensi, akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk konsekuensi Bapak Ibu, kita lihat tadi kalau hukuman itu adalah mengakibatkan menyakitkan murid, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Lalu kalau konsekuensi itu adalah penguatannya jangka pendek. Dia berimbasnya apa, pemahaman kepada anaknya itu hanya jangka pendek. Oh, sekarang dilakukan tapi besok-besok tidak lagi dilakukan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Perlu adanya pantauan dari guru secara berkelanjutan. Stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui perbedaan dari hukuman dan konsekuensi, ini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Ini bentuk hukumannya. Jadi ketika ada siswa tidak mengerjakan PR, itu ada biasanya seorang guru memberikan hukuman. Hukumannya yaitu berupa hormat bendera selama 10 menit atau memberikan hukuman gurunya marah dan muridnya menjadi takut. Konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Saat siswa tidak mengerjakan PR, gurunya memberikan konsekuensi, yaitu anak yang tidak mengerjakan PR tadi saat istirahat PR-nya dikerjakan tetapi menjadi 3 kali lipat. Yang tadinya hanya 1 lembar menjadi 3 lembar. Selanjutnya, konsekuensi yang dilakukan adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya, restitusi. Restitusi ini mungkin hal yang baru dari kita dengar ya Bapak Ibu, apa itu restitusi. Dalam kasus siswa tidak mengerjakan PR, restitusi yang dilakukan adalah guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kalau dalam restitusi, gurunya itu mengajak anak berdiskusi. Anaknya dipanggil tatap muka, berdua saja. Gurunya menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dari dalam dirinya, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, setelah siswa menyampaikan masalahnya, kemudian gurunya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Hasilnya setelah dilakukan diskusi tadi, gurunya lebih terbuka kepada siswa dan siswa lebih menghormati dirinya dan orang lain. Baik, selanjutnya ada tambahan? Ya, ini sebuah contoh kasus anaknya nggak kerjakan PR. Terus kalau jenis hukumannya ini, kalau kita jenis menghukum itu lebih ke fisik, marah, terus berakibat anak jadi takut. Yang kedua, konsekuensi itu adalah hasil dari sebuah aturan. Kalau ada orang melanggar aturan itu ada konsekuensi, lebih halus daripada hukuman, cuma tetap tidak baik kita terapkan. Untuk yang ketiga, restitusi ini adalah sebuah proses bagaimana kita membantu anak untuk mendapatkan percaya diri kembali, siswa menghormati dirinya dan permasalahannya selesai. Itu adalah sebuah proses. Nanti kita akan pelajari restitusi ini di bagian akhir. Ini restitusi.
Pengertian dan contoh penerapan institusi menurut buku catatan penggerak Merdeka Belajar Mandiri Melani dan kawan-kawan tahun 2003, institusi adalah proses menciptakan kondisi yang kita ciptakan adalah sebuah kondisi bagi siswa di sekolah, anaknya yang kita buat di sekolah untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi si anak itu kita bantu untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada seorang anak melakukan kesalahan, itu kita perbaiki karakternya. Terus nanti ketika dia kembali ke lingkungan belajarnya, si anak tadi yang pertama dia tidak minder, tidak takut, tidak malu dan lain-lain. Karena ketika hal tersebut muncul kepada seorang anak bermasalah, maka akan muncul masalah-masalah baru pada anak tersebut. Pertanyaan pemantik selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, pernahkah kita memberikan penghargaan kepada siswa? Pernah nggak kita memberikan penghargaan kepada siswa? Pernah ya? Contohnya? Ya seenggaknya dengan ucapan, dengan gestur tubuh itu juga tidak ada dengan barat. Jempol, woi. Dapat nilai berapa? 100. Berarti. Penghargaan yang lebih baik lagi kita memberikan hadiah kepada anak. Juara 1 hadiahnya buku, juara 2 hadiahnya pena dan lain-lain. Bapak Ibu guru pernahkah kita memberikan penghargaan pada siswa? Pada umumnya pernah ya? Iya, pernah. Lanjut. Nih, dihukum oleh penghargaan. Ternyata sebuah penghargaan tersebut itu hal yang tidak efektif kita berikan kepada anak. Dihukum oleh sebuah penghargaan. Kita memberi penghargaan, tapi penghargaan itu justru menghukum seorang anak. Bukan malah membuat dia semakin kuat, membuat dia semakin termotivasi, tetapi anak tersebut justru malah terhukum. Yang pertama, penghargaan hanya berlaku untuk satu orang. Ranking, ya ranking 1 lah, 2, 3. Seandainya siswanya seperti di kelasnya itu 32, yang lainnya seperti apa posisinya? Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika seorang mengharapkan sesuatu penghargaan, mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, aku biasanya ranking loh. Oh iya, sekarang ini kayaknya saya ranking lagi gitu. Terus, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Terus makin tidak semangat dia nanti. Yang ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Contohnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Kita kasih penghargaan, lu yang juara 1 dapat berkah ini, juara 1 ini mempertahankan kemampuannya dan dia akan bersaing dengan yang lain dan akan muncul hubungan yang tidak baik di dalam kelas tersebut. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Untuk poin ini saya belum menemukan benang-benangnya, hanya dikatakan bahwa banyak yang mendapatkan penghargaan, ternyata banyak yang menjawabnya kurang tepat. Kita kasih penghargaan, jawabannya jadi salah karena tidak fokus lagi maksudnya. Sering kita lihat ketika anak tersebut kita beri penghargaan, dia jadi jumawa maksudnya, terus besoknya jadi akan berubah karakternya. Yang kelima, penghargaan menghukum dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas. Yang tidak dapat juara akan merasa terhukum. Tentunya perasaan terhukum itu hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara. Yang dapat juara dengan yang tidak mendapat juara banyak mana Bapak Ibu? Yang tidak dapat ya. Maka penghargaan itu menghukum. Lanjut. Pertanyaan pemantik selanjutnya Bapak Ibu. Baik. Tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu membuat anak menjadi bahagia. Tetapi terkadang mereka merasa dihukum. Hari ini saya mendapatkan hadiah. Nanti
Nanti besok saya kalau nggak mendapatkan hadiah, malu saya. Nanti anaknya merasa terbebani, ya. Tadi ada penghargaan hanya berlaku untuk melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jadi penghargaan ini hanya dia ingin mendapatkan sesuatu, bukan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian ada penghargaan dikatakan tidak efektif, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya. Ketika seseorang biasa mendapatkan penghargaan dan suatu ketika dia tidak mendapatkan, maka orang itu pasti akan kecewa. Kemudian penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Di sini ada sebuah contoh, seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak. Nah, selanjutnya orang lain yang tidak dipuji tadi pasti merasa iri, dan itu akan menimbulkan iri tadi, menimbulkan menjadi tidak suka, ya kan? Jadi penghargaan bisa merusak sebuah hubungan. Selanjutnya Bapak Ibu ada pertanyaan romantik. Bapak Ibu lewat, ketika kita memakai helm di kepala, helm itu pastinya di kepala ya Bapak Ibu. Alasannya kenapa? Biasanya kalau kita naik kendaraan bermotor, kita pasti memakai helm. Alasannya kenapa? Sekarang Bapak ini gantian jawab, biar nggak ngantuk. Ayo Pak Chandra, Pak Imron, silakan. Bapak Ibu, ketika kita pakai helm di kepala, alasannya kenapa? Kenapa Pak? Alasannya untuk keamanan diri sendiri. Keamanan diri sendiri. Pak Chandra aja jawabannya lain. Biasanya supaya terhindar dari debu dan panas. Baik. Alasan memakai helm adalah untuk keamanan dan supaya tidak terkena debu atau panas. Lanjut Pak, kita lihat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi tadi Pak Imran dan Pak Chandra menjawab alasan memakai helm itu adalah untuk keamanan. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang ada dalam dirinya. Kalau saya nggak pakai helm, nanti ada apa-apa dengan saya. Kalau saya nggak pakai helm, kok mukaku kotor nanti, ya kan Pak? Jadi ini adalah sebuah keyakinan dari dalam diri. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa itu nilai kebajikan di balik peraturan yang dibuat? Apa tujuannya? Dan menjadi tidak tertarik sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, makanya diperlukan adanya sebuah keyakinan kelas. Seperti kita tadi di jalan raya memiliki keyakinan kalau tidak menggunakan helm kita tidak aman. Di dalam sekolahan begitu juga Bapak Ibu sebagai seorang guru, bagaimana kita anak-anak kita itu merasa aman, nyaman, maka perlu adanya sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ya. Jawaban yang sangat bagus sekali. Ada lagi yang jawab, kenapa alasan pakai helm? Takut polisi Pak. Ini sebuah keyakinan juga, tetapi keyakinan yang tidak tepat, sehingga kalau ada Pak Polisi berarti kita nggak usah pakai helm. Gitu. Tapi kalau keyakinannya tentang keselamatan, itu adalah keyakinan yang kemanapun kita pergi kita harus menggunakan helm. Karena itu, alasannya adalah untuk keselamatan. Ini budaya positif. Budaya positif itu muncul di lingkungan positif. Muncul lagi dari keyakinan kelas dan berawal dari suatu aturan kelas. Aturan kelas, lanjut akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut akan menjadikan sebuah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita sudah positif, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Budaya positif itu budaya yang bermanfaat untuk semuanya. Ini budaya positif.
Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan, intinya berawal dari keyakinan. Kenapa kok nggak peraturan, kok keyakinan? Ada yang bisa membedakan. Kenapa kok nggak peraturan tetapi keyakinan di kelas itu? Ya, karena kalau keyakinan dari dalamnya sendiri. Ada lagi. Karena kalau keyakinan, apalagi itu? Karena kalau keyakinan ya kita yakini gitu, sehingga lebih mantap ya. Seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih abstrak. Dia lebih apa ya? Kita melihat itu enak, nyaman gitu. Nggak boleh tidur gitu, nggak seperti itu. Tetapi bahasanya lebih nyaman daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, pernyataan yang umum. Nanti akan ada contoh proses kami membuat sebuah keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan dalam bentuk negatif. Ini Bapak Ibu, untuk pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya kita buat sebuah keyakinan kelas tadinya tidak boleh datang terlambat. Ya tidak? Ternyata Bapak Ibu, kata tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Nah, di dalam sebuah pembuatan keyakinan kelas itu kita harus membuat dalam bentuk positif. Jadi dari kata-kata tidak itu kita buat menjadi positif. Kira-kira dari kata tidak boleh datang terlambat, kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ya, tidak boleh datang terlambat itu kalimat sebuah peraturan. Nah, selanjutnya diubah menjadi positif, jadi datang tepat waktu. Kira-kira keyakinan Bapak Ibu guru di kelas sudah positif kalimatnya atau belum? Nanti kita koreksi. Selanjutnya ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Agar peraturan itu bisa diingat, dipahami, dilaksanakan oleh anak-anak kita di dalam kelas, membuat keyakinannya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Biasanya maksimal itu hanya 7 poin. Kalau banyak-banyak anak-anak susah ingatnya. Lali aku peraturan keyakinannya yang mana. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, maksimal 7 saja dengan kalimat positif. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti tadi datang tepat waktu. Berarti harus diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu siapa sih yang buat? Bersama, berarti guru dan siswa. Jadi kita meminta siswa itu mencurahkan keinginannya kelasnya itu mau jadi apa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya berhenti sampai saat itu saja, bisa kita ubah Bapak Ibu. Ya, bisa kita tinjau. Kalau sudah tidak tepat kita bisa tambahkan yang lainnya, menghilangkan yang satu ganti yang lainnya. Baik, ada yang perlu ditambahkan Pak? Cukup. Selanjutnya Bapak Ibu, ada langkah-langkah membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bersuara pendapat. Jadi anak-anak itu kita minta menuliskan keinginan mereka kelasnya itu mau jadi yang apa. Kelasnya itu mau pengen mereka itu yang bagaimana sih? Tolong tuliskan di dalam sebuah kertas. Nah, kemudian catatan-catatan dari anak-anak tadi itu pasti seperti tadi. Tidak boleh terlambat, tidak boleh mengeluarkan baju. Ya kan pasti anak-anak tulisnya seperti itu. Nah, kita harus mengusulkan dari keinginan-keinginan anak-anak kita itu tadi menjadi sebuah keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Di sini ada contohnya kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah dulu menjadi
mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, keyakinan kita dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi setelah kita tuliskan sebuah keyakinan, kita kemudian menentukan itu sebuah kebajikan, nilai kebajikan. Kita tentukan nilai keyakinannya dan nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Ya, itu langkah-langkahnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hasil produk bersama. Sehingga kalau dia produk bersama, anak-anak akan sungkan dalam melanggarnya. Oh, saya bikin keyakinan kok saya langgar. Maka itu kelebihan dari sebuah keyakinan kelas. Warga sekolah dan murid mencurahkan pendapatnya, hasil curahannya dicatat dan ditempel di dalam kertas, maka akan lebih menarik. Terus susun keyakinan tersebut dalam bentuk keyakinan sekolah atau kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif dan lain-lain. Kalimat positif itu kan kalimat yang lebih mengena ke diri kita sendiri, bukan hanya bertujuan untuk mengatur saja. Jangan tidur di kelas hanya seperti itu, ya kan? Itu sebuah kalimat yang tujuannya hanya persoalan ya aturan sekali. Tetapi kalau seandainya melakukan sesuatu sesuai dengan kegiatannya. Terus contoh di sini, jangan berlari di kelas, dirubah menjadi berjalan. Itu adalah sesuatu yang lebih nyaman. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini bagannya. Ini bagannya, isinya seperti itu. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Sedangkan selanjutnya sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Ini bagannya. Keyakinan kelas itu hanya hal-hal yang mudah diingat intinya, mudah diingat dan mudah dilakukan. Kenapa kok dia lebih positif? Keyakinan kelas karena dibuat bersama. Kalau kita buat bersama, maka kemungkinan kita akan melanggarnya kecil karena kita akan tidak enak dengan diri kita sendiri seperti itu. Baik, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak saya, Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak saya minta menuliskan keinginan mereka, mau kelasnya itu mau jadi apa di sebuah sticky note. Kemudian sticky note itu kita tempelkan di papan. Selanjutnya ini kegiatan yang mereka lakukan. Menuliskan keinginan kelas mereka. Kemudian dari catatan-catatan kecil mereka mengelompokkan, mengklasifikasikan menjadi satu, kira-kira mana yang sama, mana yang tidak sama. Dikelompokkan jadi beberapa macam. Barulah menuliskan dengan kalimat positif. Setelah terjadi pembentukan kalimat positif, barulah terbentuk sebuah keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas dengan tabel. Bapak Ibu, ada tabel D dan tabel T. Di mana tabel D ini ada terlihat, terdengar, berperilaku. Jadi dalam tabel D ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Jadi dalam terlihat ini, dalam tabel ini mana terlihat dan terdengar serta berperilaku. Jadi dalam keyakinan kelas itu ada
yang terlihat, ada kegiatan yang terlihat, kemudian ada yang terdengar dan berperilaku. Sedangkan dalam tabel T, ini bukan tabel T, ini adalah guru tugasnya dan murid tugas guru dan tugas murid. Dalam tabel ini setelah kita buat keyakinan kelas, kita juga tahu tugas guru itu apa, tugas murid itu apa, tugas guru yang dilakukan itu apa, tugas murid yang tidak dilakukan itu apa. Ya, seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, keyakinan kelas itu adalah sebuah proses membuat sebuah keyakinan. Ini keyakinannya lalu dibuat dalam bentuk positif. Ini keyakinannya yang warna merah ini apa peraturan yang dibuat oleh anak-anak. Setelah itu kita buat dalam bentuk kalimat positif. Dari kalimat-kalimat positif itu lalu kita gabungkan lagi menjadi beberapa poin. Ada yang menghormati, kita gabungkan lagi. Menghormati itu apa saja sih? Tidak mengganggu kawannya, mengikuti pelajaran dengan baik. Ini poin di dalam menghormati. Bekerja mengepel piket sesuai dengan jadwal. Lanjut. Contoh keyakinan kelasnya. Ini yang tadi itu yang di bawah tadi. Hormat, bekerja, dan rasa terima dan dimiliki. Lanjut lagi, contoh keyakinan kelas ini sudah proses. Nanti kita gabungkan menjadi yang terdengar masuk ke sini. Kita gabungkan lagi. Mana dari keyakinan kelas itu yang terlihat, efeknya itu yang terlihat yang mana. Terus yang merupakan sebuah perilaku itu yang mana. Jadi kita kelompokkan saja. Selanjutnya dari keyakinan kelas yang kita buat tadi, itu kan ada yang menjadi tugas guru dan dari tugas siswa. Seperti data tepat waktu itu kan bukan hanya untuk murid, tetapi juga untuk gurunya. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama dan tujuannya untuk kita bersama. Seperti itu. Lanjut, yang poin selanjutnya itu lingkaran 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kalau secara ekonomi kita itu mempunyai 3 kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier. Tapi secara pribadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima penguasaan. Nah, kenapa hal ini perlu kita ketahui? Karena hal ini akan berpotensi terjadi di lingkungan sekolah kita. Contoh, ada anak di kelas itu kalau pas kita ngajar pengennya itu ribut terus. Kebutuhan apa yang mereka perlukan? Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan? Kasih sayang, minta diperhatikan, kan gitu. Terus ada lagi yang kalau di kelas itu dengan kawannya itu nggak pernah dia gangguin kawannya. Kalau ditanyain, kenapa kok kamu kok selalu gangguin kawan, itu apa sih nak gitu? Senang aja pak gitu. Berarti kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan anak tersebut? Kesenangan. Nah, kebutuhan ini yang harus kita ketahui sehingga kita akan akan mudah dalam membuatkan solusi-solusi kepada anak-anak kita tersebut. Jadi lingkaran 5 kebutuhan dasar manusia itu harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu ketika di dalam kelas kita merasa kok anaknya ribut terus susah diatur, itu adalah mereka, kita harus pahami bahwa mereka itu punya sebuah kebutuhan. Mungkin di rumah mereka tidak mendapatkannya, mereka ingin mendapatnya di sekolah. Di rumah kurang mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima ketika di sekolah, mereka mencari apa yang tidak mereka dapatkan di luar. Selanjutnya masih ada pertanyaan menarik. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang ada? Kira-kira dibiarkan saja, dinasehati atau dihukum Bapak Ibu?
membuat rasa bersalah. Jadi Anda dibuat rasa kemudian bersalah. Berbicara dengan nada teman. Ini sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Posisi guru sebagai teman karena dari nada berbicara segala macam pendekatannya seperti dengan seorang teman. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap harus dikejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali nadanya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau itu adalah posisi di mana seorang guru itu sebagai penerap aturan untuk dikontrol. Jadi jika terjadi kesalahan pasti ada konsekuensi yang dilakukan itu adalah sebuah konsekuensi. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Pilihannya adalah posisi pemantau guru sebagai manajer. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju? Jadi, apakah Nah ini yang namanya proses restitusi guru sebagai manajer ini proses restitusi. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Ini keyakinannya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Keyakinan yang muncul dari Saya anak. akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi? Itu biasanya ada kata patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini adalah kalimat hukuman. Sebagai guru, sebagai pemantau, biasanya ada sebuah kalimat, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Selanjutnya kalau fungsi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kalian ini tidak apa-apa kan salah. Nah, jadi dari nada bicaranya sudah beda ya Bapak Ibu dari penghukum, pemantau dan teman. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ada rasa kecewa sebagai pembuat rasa bersalah ini. Kemudian guru sebagai manajer biasanya menggunakan kalimat apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi kita tanya dulu,
identifikasi masalahnya dulu kepada murid. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi kita meminta anak itu mencari solusi sendiri bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahan. Ini contoh penerapan intervensi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, guru menghukum murid kalau murid berbuat kesalahan. Pemantau ini biasanya menjalankan konsekuensinya. Terus yang ketiga sebagai teman, sebagai guru menyelesaikan masalahnya, pendekatannya seperti seorang teman. Terus membuat rasa bersalah, guru itu pendekatannya adalah dengan menyalahkan anak tersebut supaya anak tersebut tahu kesalahannya dan merasa bersalah. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer tadi adalah lebih ke proses restitusi yang dilakukan. Ya, ini hal yang dilakukan. Ada tabelnya, tabel fungsi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, guru menghardik, terus hasilnya apa? Guru menghardik, terus hasilnya adalah anak memberontak. Yang ketiga, perilaku kontrol negatifnya, pembuat rasa bersalah, guru ceramah, hasilnya anak akan menyembunyikan kesalahannya. Terus yang ketiga, perilaku kontrol positif. Ini ada perilaku kontrol negatif. Kontrol negatif. Terus yang ini masih posisi kontrol positif. Karena masih copy paste ya. Lanjut ke segitiga restitusi. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita perhatikan di depan sini ada bentuk segitiga, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 komponen, yaitu pertama menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini biasanya kita gunakan untuk memecahkan sebuah masalah dengan anak. Selanjutnya tadi menstabilkan identitas, di mana dalam menstabilkan identitas ini kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi kita gali dulu informasi apa yang menyebabkan anak itu melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya validasi tindakan yang salah itu adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi alasan apa anak itu melakukan kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut, Pak. Ya, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses penyelesaian masalah dengan diskusi dengan anak yang melakukan permasalahan. Diawali dengan menstabilkan identitas anak itu. Sebelum kita tanyakan permasalahan, kita stabilkan identitasnya dulu, kita tanya kabarnya dulu dan lain-lain. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanyakan alasan anak tersebut apa dia melakukan kesalahan. Yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Yakin nggak nak? Bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Bagaimana cara kamu supaya tidak datang terlambat? Oh, saya dengan memasang alarm Pak. Itu menanyakan keyakinan. Dan yang berikut ini adalah proses kami melakukan sebuah restitusi kepada anak. Ini karena kasus terlambat, yang di sampingnya adalah ini mencontek, penyelesaian restitusi permasalahan mencontek, dan yang di sampingnya penyelesaian dengan restitusi, penerapan restitusi anak yang datang terlambat. Prosesnya 3 tadi yang dilakukan. Kita mengidentifikasi masalah, terus sampai dengan yang terakhir.
Nah, ya. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga institusi ini, anak akan merasa senang. Dia akan mempunyai semangat baru di dalam kembali ke komunitasnya. Jadi dia lebih senang, bukan marah, jadi semakin tidak termotivasi dan lain-lain. Baik, jadi dalam sebuah institusi biasanya kita gunakan ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Dalam video tadi ditayangkan tentang kasus anak yang pertama adalah mencontek ketika ulangan. Nah, ketika kita mengetahui anak sudah melakukan sebuah kesalahan yaitu mencontek, kita panggil anaknya. Jangan kita marahi di depan kawan-kawannya karena itu akan membuat dirinya merasa malu. Nah, ketika dalam penyelesaian institusi Bapak Ibu, anak itu kita tanya dulu, bagaimana kabarnya anak ini, tahu nggak dipanggil ke sini ngapain, ya kan? Selanjutnya kita beritahu bahwa ketika anak itu sudah dia tahu bahwa dia membuat sebuah kesalahan, kita tidak boleh memarahinya, tapi kita cari tahu dulu alasannya. Setelah kita mengetahui alasannya kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Selanjutnya setelah dia tahu bahwa dia sudah melanggar sebuah keyakinan yang telah dia buat bersama teman-temannya, barulah kita tanyakan lagi bagaimana solusi yang mau dipakai dirinya, bagaimana solusi agar dirinya tidak mencontek lagi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan kita dalam menyelesaikan sebuah kasus yang ada pada murid kita itu membuat anak merasa senang, tidak merasa dihukum. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah video umpan balik yang kemarin sudah saya terangkan tentang anak dalam kasus di kelas saya, yaitu mencontek. Di sini dia mengungkapkan umpan baliknya bahwa dia sangat senang karena dia tidak dihukum, tapi diajak berdiskusi. Dan dia menentukan solusi, dia menyampaikan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Sudah? Baik, terima kasih. Itulah materi diserialisasi hari ini, pemaparan materi tentang disiplin positif hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Moto kita bersama adalah Guru Bergerak Indonesia Maju. Yuk bareng. Yuk nanti dulu motonya kita baca dulu bersama. Guru Bergerak Indonesia Maju. Seperti ini ya. Oke. 1, 2, 3. Guru Bergerak Indonesia Maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini sampai dengan siang. Mudah-mudahan ada yang didapat dari kegiatan kita pada siang hari ini. Atas waktunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semuanya adalah ada kontribusinya untuk pengembangan sekolah dan kemampuan pribadi-pribadi kita. Dari saya, Terwata CGB Angkatan 11 dari PDD Engineering 6 Papua Raja mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, saya jadi paham 5 kontrol guru di dalam kelas. Saya jadi paham bahwa guru itu harus bisa menjadi manajer di dalam kelas dan melakukan restitusi kepada siswa sehingga siswa dapat mencari permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Terima kasih. Setelah melalui kegiatan ini, saya jadi tahu dan paham guru itu perannya sebagai